transgender perempuan itu bukan perempuan. Butuh banget validasi loh, minta diakuin. Jarak 100 meter tuh udah kelihatan, umbul-umbulnya tuh udah kelihatan. Oh ini transgender nih. Jadi nggak perlu deh minta diakuin, orang udah diyakini keberadaannya, kok buat apa lagi minta diakuin, gila hormat loh. Karena tadi kan diberikan atau disematkan oleh orang lain terhadap komunitas atau kelompok ini gitu. Sementara transgender perempuan ini, aku pikir udah saatnya kelemahan yang aku miliki itu dijadikan kekuatan untukku, untuk penerimaan diriku, sehingga orang lain juga melihat aku sebagai manusia yang confident, manusia yang berdaya atas dasar identitasnya. Diakui pernikahan oh, sorry, gue tidak merasa laki-laki. Jadi ketika gue menikah ya gue pengennya diklaim sebagai perempuan atau sebagai transgender perempuan. Kenapa? Cantik kan? Hak-hak atau diskriminasi yang terjadi di kawan-kawan transgender perempuan, kawan-kawan transgender itu tuh makin dipersempit ruangnya. Harapannya bertahan hidupnya itu semakin dipersempit, banyaknya aturan-aturan yang diskriminatif, banyaknya larangan-larangan gitu, sehingga untuk diri kita berkembang itu sulit gitu. Aku sebagai masyarakat sivil yang juga bagian dari komunitas, aku pikir sudah saatnya ruang-ruang media sosial atau platform-platform yang aku punya itu untuk aku sharing sama baik kawan-kawan komunitas ataupun masyarakat yang melihat video ini, bahwa sebenarnya situasi atau kehidupan yang dijalani oleh kawan-kawan transpuan itu realnya begini loh. Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video gue kali ini gue mau ngomongin soal perbedaan antara atau transgender perempuan. Sebenarnya transgender perempuan bukan sih. Jangan kemana-mana, sebelum itu gue lagi-lagi mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue berkembang. Tidak. Bentar ya guys, gue sambil nguci rambut, panas banget. Gak ngerti nih produsernya guys, tidak memfasilitasi talentnya, ya kan? Jadi kepanasan gue. Oke, seperti yang pernah gue bahas ketika berbicara soal identitas gender. Seseorang mengidentifikasikan dirinya sesuai apa yang dia hayati gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya ketika orang itu mau bilang dirinya apa namanya transgender perempuan atau transpuan gitu, atau bahkan dia mau mengklaim dirinya adalah perempuan, it's okay, itu valid, karena pada prinsipnya yang tadi gue bilang bahwa identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya terkait gender, dan itu perlu untuk kita hargain dan kita hormati gitu. Kalau ngomongin soal jadi apa perbedaan antara dia sama transpuan atau transgender, gini, buka deh kacamatanya. Jadi kalau ngomongin soal apa perbedaan antara, karena ada istilah di masyarakat tuh yang bilang kayak baleng dia mah, terus lelaki tulang lunak gitu ya, atau terus transpuan, apa sih bedanya gitu. Oke, kita bedah satu-satu guys, sabar tentunya. Jadi kalau ngomongin soal, wah kudu di nit nih ya kan, PR ngeditnya saya. Jadi kalau ngomongin itu istilahnya stigma atau labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang secara ekspresi feminim, gestur tubuh gitu ya, feminim, tapi dia mengidentifikasikan laki-laki gitu. Lalu kemudian ketika berbicara tentang, sebenarnya kalau ngomongin baik itu kan stigma atau labeling yang diberikan oleh orang lain terhadap ini, dan sifatnya itu merendahkan. Jadi untuk bahan olok, bullying gitu ya, merasa bahwa perbedaan status sosial gitu, buat seseorang itu merasa tidak berdaya atau merasa dirinya lebih rendah dari orangnya gitu. Secara ini jadi ngomongin power kekuasaan. Jadi seorang-orang yang ngomongin, yang ngebullying tadi itu seolah-olah mereka punya power abuse
atau merasa diri mereka jauh lebih tinggi daripada orang yang dibully. Terus bedanya apa sih? Itu identitas yang diberikan oleh orang lain. Nah, kalau istilah jadi di tahun 1969 oleh salah satu gubernur DKI Jakarta pada zamannya itu, Ali Sadikin, itu membentuk sebuah organisasi yang disematkan atau diberi nama pada komunitas ini tuh dengan nama istilah Wadam, wanita Adam gitu. Nah, oleh sebagian kelompok itu dicekal karena menggunakan kata Adam gitu, nabi gitu, sehingga tidak boleh ada unsur-unsur ke situ gitu. Nah, kemudian Wadam ini tuh dijadikan sebagai identitas atau panggilan untuk kawan-kawan komunitas transgender perempuan pada saat itu. Karena ada polemik tadi, akhirnya diganti ke wanita pria gitu. Nah, jadi kalau aku mau bilang bahwa itu diberikan oleh orang lain terhadap komunitas transgender perempuan gitu ya. Nah, seiring perjalanannya waktu, kata transgender perempuan sekarang digunakan oleh kawan-kawan transgender perempuan gitu. Nah, kalau transgender perempuan itu sendiri itu kan berasal dari kata transgender dan perempuan gitu. Transgender artinya transisi, perjalanan, proses, perpindahan gitu ya, dari identitas gender dari gender sebelumnya menjadi gender yang diinginkan gitu. Nah, di tahun 2010 beberapa kawan-kawan aktivis transgender yang ada di Indonesia ini berkumpul dalam satu kegiatan yang mendeklarasikan bahwa nama yang kami inginkan atau panggilan yang kami inginkan yang lebih pada mengidentifikasikan sesuai dengan diri kami itu transgender perempuan. Karena banyak kawan-kawan transgender perempuan atau transgender laki-laki gitu ya, yang istilah kasarnya memiliki luka di masa lalu atau yang memiliki trauma pada identitas-identitas sebelumnya dan sudah tidak mau mengingat hal yang melukainya atau identitas sebelumnya gitu. Akhirnya beberapa kawan-kawan ini tuh mendeklarasikan bahwa ketika lo mau panggil kita biar nggak bingung, panggil kita adalah transgender perempuan atau transgender laki-laki gitu. Nah, tahu kan perbedaan antara transgender perempuan sama. Nah, informasi ini tuh bisa kawan-kawan cari lagi-lagi di Google, itu banyak beritanya gitu. Salah satu aktivis transgender yang ada di Indonesia, maksudnya gini, ketika nama kan diberikan atau disematkan oleh orang lain terhadap komunitas atau kelompok ini gitu. Sementara transgender perempuan ini itu kita yang namainya, sehingga ini juga bagian dari perjuangan gitu, dan ini yang rasa lebih pas untuk kita karena tidak membawa-bawa identitas kita sebelumnya. Dan kenapa dibawa kata perempuan sebagai gerakan juga gitu ya, kalau wanita itu kan istilahnya wanita kayak gitu-gitu kan. Nah, kenapa akhirnya mengklaim kita ngambilnya di kata perempuan bukan di kata trans wanita gitu kasarnya. Jadi itu juga bagian dari gerakan feminis yang dilakukan oleh kawan-kawan transgender di Indonesia melalui pendekatan feminis tadi juga. Begitu kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan pengen tahu informasi lebih lanjutnya, kawan-kawan bisa searching aja, cari di Google pengertian atau proses perjalanan gitu, karena aku harus membuka file dan mengingat-ingat kembali gitu ya. Aku manusia biasa dan punya keterbatasan, jadi aku sharing seingatku gitu. Tapi antara perbedaan tadi yang sifatnya merendahkan gitu ya di zaman itu gitu, tapi kalau zaman sekarang kata itu sudah menjadi konotasi menurutku jauh lebih positif gitu ya, konotasinya dibandingkan zaman dulu, karena banyak kata kalimat itu diklaim atau digunakan oleh kawan-kawan yang bukan komunitasnya atau komunitas transgender, yang digunakan justru oleh kawan-kawan dari hetero. Misalkan kayak ada banyak artis-artis yang menggunakan atau mengklaim identitas itu, ekspresinya atau apapun menjadi sebuah kayak identitas pekerjaan mereka gitu. Misalkan kayak
encongan gitu, atau apa namanya, menggunakan istilah emak-emak encong gitu. Banyak kan di apa sosial media atau di kawan-kawan ertong-ertong gitu. Dan konotasinya juga encongan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk menyenangkan atau apa namanya, bersenang-senang begitu. Nah, adalah identitas yang diberikan oleh orang lain terhadap kelompok ini gitu. Nah, kalau transpuan adalah identitas yang dideklarasikan oleh kawan-kawan transgender yang ada di Indonesia. Gitu perbedaannya ya. Nah, balik lagi, kalau ngomongin transgender perempuan, apakah perempuan? Oke, setelah membedah tadi, gue mau mengingatkan kembali bahwa apapun yang lo definisikan terkait identitas gender lo, deklarasikan terkait identitas lo, itu sesuatu hal yang valid, itu mutlak identitas gender lo, dan gak ada satupun orang yang bisa kayak apa namanya melarang itu gitu, dan itu perlu wajib dihargai dan dihormati. Nah, kalau buat gue sendiri, ini gue berbicara lagi-lagi untuk gue sharing sepemahaman dan gue dan sehayati gue. Menurut gue ini akan dibedah, akan dilihatnya akan menjadi dua sisi gitu. Ketika berbicara soal seks karakteristik, transgender perempuan itu bukan perempuan. Kalau melihat dari identitas, untuk aku pribadi, transgender, kata transgender atau trans di depan, itu adalah bagian dari perjuangan identitasku. Sehingga untuk aku sendiri, aku menganggap bahwa transgender itu bukan perempuan. Karena kalau aku menghilangkan kata trans, artinya sudah nggak ada lagi tuh transgender gitu. Tapi ketika ada kawan-kawan komunitas transpuan mengidentifikasikan diri mereka perempuan, itu valid. Karena kalau aku pikir ulang gitu, secara gerakan atau ngomongin soal perjuangan, berbicara hak dasar manusia gitu ya, yang ingin dipenuhi, makanya ketika berbicara transgender perempuan adalah perempuan, itu mungkin secara kebutuhan hak asasi yang tadi, itu sebenarnya sudah tidak lagi melihat identitas manapun. Itu seluruh warga negara, seluruh manusia itu wajib dihargai, dijunjung tinggi, dipenuhi oleh negara dan dihormati gitu. Itu prinsip HAM. Jadi kayak ini sudah tidak melihat identitas gitu. Jadi terlepas apapun identitas lo itu wajib tuh negara. Ketika berbicara soal pemenuhan hak tadi. Nah, kalau berbicara soal ketubuhan, yes, menurutku mau digimanain juga tubuh transgender perempuan sama perempuan itu berbeda. Secara terlahir juga berbeda. Mau terlepas seorang transgender ini mengkonsumsi hormon, terapi hormon dan lain-lain, menurut gue lagi-lagi ya ini berbeda gitu. Secara kebutuhan tentang ketubuhan juga berbeda gitu. Sehingga tidak melihat dari sisi itu ya ini sudah apa ya? Sudah perbedaan yang kulihat gitu. Nah, ketika berbicara lagi-lagi tadi identitas, maka aku bilang bahwa identitasku adalah bagian dari hidupku dan proses perjalananku. Eh, Ketika aku berbicara transgender adalah perjuangan, jadi menurutku itu yang perlu dan penting untuk aku pertahankan gitu. Karena kalau aku menghilangkan kata trans itu sama kayak aku mengaminkan bahwa eh, identitas itu hanya ada laki-laki dan perempuan gitu, tidak ada kasarnya identitas lain gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau ngomongin soal lagi-lagi gitu ya, melihat dari situasi yang terjadi, kenapa ada kalimat atau istilah kata transgender perempuan, itu banyak kawan-kawan yang tidak mau menggunakan kata trans di depannya karena banyaknya hal yang membuat dampak buruk sebagai manusia, luka di masa lalu menjadikan dirinya gak produktif hari ini atau
istilahnya tuh hal yang membuat mereka tidak berdaya gitu ya, sehingga mereka menghilangkan kata trans di depannya. Nggak apa-apa, itu valid. Misalnya kalau contoh kasus kayak waktu dulu zaman Lucinta Luna yang belum out bahwa dirinya adalah trans gitu ya. Dia bilang bahwa perempuan gitu. Itu valid menurut gue gitu. Karena lagi-lagi identitas gender seseorang ya bagaimana dirinya mengidentifikasikan gitu. Karena ketika berbicara soal out dia sebagai trans atau bukan gitu ya, itu juga harus dilihat sebagai bagian kayak dampak yang terjadi. Misalnya gini, banyak kawan-kawan transgender itu yang akhirnya tidak out sebagai trans di umum karena memang lingkungan sekitarnya tuh nggak tahu kalau dia itu trans gitu. Sehingga kalau dia out itu bakal terjadi situasi yang tidak diinginkan oleh kawan ini gitu. Jadi dia lebih baik untuk keamanan, ya udah gue nggak out lah sebagai trans itu juga ada dan nggak apa-apa juga gitu karena banyak faktor tadi yang ku bilang bahwa ketika berbicara soal apa namanya out sebagai trans atau enggak itu lagi-lagi pilihan gitu. Nah kalau aku sendiri memang ada di masa yang aku tuh keras banget eh, ingin orang lain atau aku mengklaim diriku perempuan dan orang lain ingin melihat aku perempuan dan gak ada yang salah dengan itu gitu zamannya gitu dan kayak aku kalau ada di sosial atau di masyarakat umum ketika aku bilang ada gitu ah dasar emang transgender kayak gini seolah-olah ada kemarahan gitu ada kayak nggak keterimaan gitu misalkan kayak ada ponakanku atau ada orang-orang tetanggaku yang bilang kayak manggilnya gitu ya AA gitu karena mereka menganggap kan lu masih laki dan lu gitu aku dulu tuh mungkin karena masih muda secara emosional juga masih menggebu sehingga cara berpikirku tuh untuk aku terus mengedukasi mengedukasi ya untuk terus kayak memberitahukan orang lain bahwa identitasku ini aku nyamannya dipanggil ini bla 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 dan lain-lain. Cuman kalau proses sekarang tuh kayak energiku udah habis gitu. Bukan udah habis dalam arti sebodoh amat gitu, bukan. Tapi kayak aku lebih melihat lagi ke diri dan penerimaan terhadap diriku, tubuhku, diriku secara personal, secara utuh sebagai manusia gitu. Dan melihat secara privilege atau kesempatan yang orang lain itu dapat. Misalkan kalau aku tuh bisa sampai memahami tentang istilah-istilah tadi transpuan gitu ya dan ada pembelajaran tentang SOGSC penerimaan diri tadi karena aku punya kesempatan untuk belajar itu dan diberikan oleh kawan-kawan yang punya kapasitas di bidangnya untuk aku paham tentang itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang atau masyarakat yang tidak punya kesempatan itu? Keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan sehingga Mmm, untuk aku menjelaskan terus-menerus sama mereka, itu butuh terus energi untuk membuka luka lamaku, ketidakpenerimaanku gitu. Sehingga kayak ketika dipanggil itu aku ingat luka di masa lalu, aku ingat bagaimana proses aku masa lalu gitu. Sehingga kayak terus-terusan ingin menjelaskan. Tapi sekarang ketika aku merefleksikan diri, yes, gue terakhir memang jantan, terus gue mengidentifikasikan diri gue sebagai perempuan, dan dalam prosesnya gue tahu itu adalah transgender, perjalanan gue uh, berpindah dari gender satu ke gender yang gue inginkan gitu. Jadi gue lebih mengenal diri gue dan gue tidak memaksa orang lain untuk memahami diri gue atau mengapa ya memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang gue pikirkan atau yang gue hayati. Meskipun kasarnya tadi gue bilang bahwa sebenarnya kalau orang udah terinformasi dan sekarang tuh zamannya udah zaman media sosial gitu ya. Orang-orang udah paham gitu. Jadi udah kayak harusnya dihormati gitu. Tapi aku lagi-lagi melihat itu bukan sebuah kayak kebutuhan untukku yang akhirnya menjadi kayak emosi yang keluar. Justru semakin aku menyadari itu, menyadari kapasitas itu, menyadari tentang ya mau seperti apapun diriku,
gitu ya, ya aku memang trans gitu, transgender gitu. Terlepas dari misalkan aku sudah menjadi secara tubuh, secara apapun perempuan, ya aku tidak akan pernah menghilangkan identitas transku gitu. Ternyata setelah aku jalani itu dan aku pahami dan hayati itu, aku jauh lebih tenang gitu. Hidupku tuh jauh lebih damai ketika misalkan jalan sama siapa, ketemu sama siapa, ketika ada orang kayak apa namanya melihat gue ya, iya emang gue waris. Terus gimana? Gue memaksa-maksa gitu kan. Oh dasar apa namanya? Ya terus emang masyarakat taunya terlepas istilah gini, konotasi yang tadi gue bilang merendahkan gitu ya, apa namanya, perendahan untuk bully gitu, ngata-ngatain gitu, tapi kalau sekarang tuh itu aku balikan menjadi kekuatan gitu. Karena orang yang bukan komunitasku aja mengklaim kalimat itu, masa aku yang ada dalam komunitas itu dan aku adalah komunitas itu tidak cukup bangga untuk menggunakan kalimat itu. Sehingga aku pikir udah saatnya kelemahan yang aku miliki itu dijadikan kekuatan untukku, untuk penerimaan diriku, sehingga orang lain juga melihat aku sebagai manusia yang confident, manusia yang berdaya atas dasar identitasnya. Sudah tidak lagi dilihat sebagai manusia yang lemah tadi dengan apa namanya bully atau kekerasan. Karena cara satu-satunya untuk melawan uh, bully atau Mmm, pendidikan atau perendahan tadi itu bagaimana kita bisa memutuskan rantai itu, selain agar kita tidak meneruskan ke yang lain, tapi bagaimana kita melawan dengan, kekuatan yang mereka anggap lemah tadi gitu. Dan menurutku itu jauh lebih, apa ya, jauh lebih membuatku, aware terhadap diriku, menjadikan diriku jauh lebih menerima diriku dan berdamai gitu. Jadi kayak nggak emosian kalau ketemu sama orang, kalau ada orang kayak dulu tuh kalau aku jalan terus apa namanya ngelihat orang tatapannya aneh terus kayak bisik-bisik. Itu tuh aku tuh kayak emosinya langsung kalau sekarang kayak kenapa cantik kan gitu. Sekarang kayak gitu. Jadi udah tidak ada lagi yang apa namanya yang menjadikan aku atau yang bisa merendahkan aku karena aku udah cukup powerful dengan identitasku, dengan kepribadianku gitu. Tapi kalau ngomongin soal hak-hak atau, diskriminasi yang terjadi di kawan-kawan transgender perempuan, sampai sejauh ini, sampai detik ini, itu masih terus terjadi. Bahkan menurut gue sekarang kawan-kawan transpuan itu, kawan-kawan transgender itu tuh makin dipersempit ruangnya. Harapannya bertahan hidupnya itu semakin dipersempit, banyaknya aturan-aturan yang diskriminatif, banyaknya larangan-larangan gitu, sehingga untuk diri kita berkembang itu sulit gitu. Misalkan dulu itu Ali Sadikin, salah satu gubernur DKI Jakarta di tahun 69 itu justru memberikan wadah untuk kawan-kawan transpuan. Tapi kalau sekarang itu kemunduran kan, kayak misalkan dulu Bunda Dorce bisa punya reality show di salah satu stasiun televisi, sekarang larangannya kawan-kawan transgender susah tuh untuk masuk stasiun televisi. Begitu, tapi aku pikir gini, cara orang-orang mengadvokasi atau memberikan edukasi itu punya partnya masing-masing gitu. Untuk ngomongin soal kebijakan, advokasi, aturan dan lain-lain, aku pikir itu udah banyak kawan-kawan aktivis, sudah banyak kawan-kawan NGO yang fokus itu untuk apa namanya, untuk masuk ke ranah itu. Nah, aku sebagai masyarakat sivil yang juga bagian dari komunitas, aku pikir sudah saatnya ruang-ruang media sosial atau platform-platform yang aku punya itu untuk aku sharing sama baik kawan-kawan komunitas ataupun masyarakat yang melihat video ini, bahwa sebenarnya situasi atau kehidupan yang dijalani oleh kawan-kawan transpuan itu realnya begini loh, tidak ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Dan
Itu faktanya gitu, sehingga aku pikir harapannya gitu sudah dapat meminimalisir stigma-stigma atau labeling-labeling terhadap kawan-kawan transgender, sehingga terbukanya juga ruang-ruang kesempatan untuk menjadi manusia yang jauh lebih berdaya. Sebenarnya kalau ditanya apa sih yang dipengen gitu untuk kawan-kawan ini, kalau untuk aku pribadi gitu ya, sebenarnya dan sepengetahuanku, sebenarnya nggak ada tuh istilahnya kayak pengen diakui pernikahan sejenis. Oh no, sorry, gue tidak merasa laki-laki. Jadi ketika gue menikah ya gue pengennya diklaim sebagai perempuan atau sebagai transgender perempuan, bukan sebagai laki-laki. Jadi nggak ada istilahnya gue pengen diakui pernikahan sesama jenis. Nggak ada. Itu yang gue tahu dan gue yakinin juga. Dan beberapa kawan-kawan transpuan juga merasa bahwa nggak ada kebutuhan tentang itu, tentang pernikahan tadi atau minta diakuin sebagai identitasnya waria atau transgender. Enggak juga, karena transgender itu jarak 100 meter itu udah kelihatan, umbul-umbulnya tuh udah kelihatan. Oh ini transgender nih. Jadi nggak perlu deh minta diakuin, orang udah diyakini keberadaannya, kok buat apa lagi minta diakuin, gila hormat loh. Atau butuh banget validasi loh minta diakuin gitu. Enggak juga, karena udah tahu. Sebenarnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita dapat hak yang sama, kesempatan yang sama, uh, juga mendapatkan ruang yang sama, tidak lagi melihat pada identitas kita ataupun ekspresi kita. Sebenarnya yang diharapkan tuh, yang diperjuangkan itu, sehingga tidak ada lagi tuh diskriminasi, tidak ada lagi peminggiran, tidak ada lagi penolakan, karena sejatinya bagaimana kita sebagai manusia bisa saling memberdayakan atau memanusiakan manusia lainnya, itu dan ingin dianggap manusia tentunya. Begitu teman bayangan. Jadi gimana? Ini menurut versi gue ya. Jadi buat teman-teman bayangan yang ada di rumah yang punya perspektif atau pemikiran lain terhadap transgender perempuan, apakah perempuan, itu boleh tulis aja di kolom komentar. Atau yang punya spekulasi, pemikiran, atau cara pandang lain, boleh banget kita sharing. Karena ruang ini lagi-lagi dari awal selalu aku bilang bahwa ruang ini adalah ruang belajar, ruang sharing informasi, tukar pikiran gitu. Buat aku pribadi, aku tidak pernah merasa diriku benar atau merasa salah, sehingga aku juga apa namanya sharing pengetahuan dan masukan, juga menerima banget kritikan gitu. Tapi kritikan yang membangun ya. Tapi kalau lo ngeritik gue juga, tapi menurut gue kritikan lo juga cuma menjatuhkan, itu akan gue blok. Maksud gue blok dalam arti nggak gue dengerin, nggak gue tanggepin gitu, nggak gue pikirkan lah kasarnya gitu. Karena gue tuh ya hanya ingin menjadi manusia yang jauh lebih baik dan jauh lebih bisa berkembang begitu. Jadi itu aja video gue kali ini. Lagi-lagi gue mau mengingatkan, kalau suka sama video gue, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Kira-kira video selanjutnya kira-kira di video selanjutnya kita ngomongin apa? Next, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Akabahit, bye.